Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada anak Qari Suwandi yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca diberikan rahmat dan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan kita diselamatkan berkah Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita masuki acara yang kita nanti-nantikan, yaitu ceramah sekitar kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Habibana Al-Habib Salih Maulad Dawilah dari Sekumpul. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk bisa duduk di rumah yang fa insyaallah akan membawakan keberkahan bagi kita, yang fa insyaallah akan membawakan ampunan bagi kita, dan fa insyaallah akan membawakan syafaat bagi kita. Amin ya rabbal. Maka syukur alhamdulillah kita duduk mulai setelah isya sampai detik-detik ini juga Allah masih lazimkan diri kita untuk bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang begitu besar, anugerah yang begitu besar Allah berikan kepada kita disebabkan duduknya kita menyebut nama Nabi Muhammad, duduknya kita mengingat Nabi Muhammad, duduknya kita membaca sirah daripada Nabi Muhammad. Walaupun duduknya kita dengan pembacaan Maulid Simtud Durar yang barusan kita dengar daripada anak-anak kita membawakan daripada Maulid Simtud Durar, kebanyakan di antara kita tidak tahu makna daripada bacaan Maulid Simtud Durar tersebut. Kebanyakan di antara kita hanya mendengarkan, merenungkan, meresapi daripada pembacaan Maulid Simtud Durar. Akan tetapi banyak di antara kita tatkala mereka memperdengarkan daripada Maulid Simtud Durar, tertetes daripada air matanya disebabkan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka tidak mengetahui daripada artinya. Walaupun duduknya kita tanpa mengetahui daripada artinya, akan tetapi fa insyaallah salawat serta salam tersebut tetap akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam kita dibalas, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jawaban tersebut berupa syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pembacaan Maulid Simtud Durar yang barusan kita baca. Kita berharap berkat daripada pembacaan Maulid Simtud Durar menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan kita pulang ke rumah kita membawa kerinduan Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad, kasih sayang kepada Nabi Muhammad, meneladani daripada Nabi Muhammad. Itulah harapan demi harapan kita tatkala kita pulang ke rumah kita. Nah, awalnya kita tidak memiliki rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Berkat daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad, Allah tumbuhkan daripada di dalam hati kita rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Yang awalnya kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad, berkat daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad kita mengetahui siapa Nabi Muhammad. Kalaunya kita tahu daripada kemuliaan seseorang aulia min auliaillah, lantas bagaimana dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aulia min auliaillah, mereka tidak akan memiliki derajat di sisi Allah melainkan mereka harus bergandeng dengan Nabi Muhammad. Setinggi pangkat apapun mereka, apabila tidak memiliki terkaitan dengan Nabi Muhammad, maka tidak akan sampai. Aulia min auliaillah, mereka memiliki derajat di sisi Allah disebabkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad maka akan dimuliakan oleh Allah. Apapun itu, hewan tatkala berkaitan dengan Nabi Muhammad, hewan tersebut akan mulia. Pohon yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, pohon tersebut akan mulia. Apalagi manusia tatkala berkaitan dengan Nabi Muhammad maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka bersanding dengan sosok yang mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kalaupun kadar kemuliaan tersebut yang dirasakan oleh benda yang hidup akan tetapi tidak nampak kehidupannya di tengah-tengah kita, seperti diriwayatkan pohon memiliki kemuliaan disebabkan pernah dibuat sendir oleh Nabi Muhammad. Pohon tersebut menjadi mulia hanya menyentuh kulit Nabi Muhammad, hanya pernah menjadikan dirinya menjadi naungan bagi Nabi Muhammad. Pohon tersebut mulia dan dihidupkan oleh Allah, mulai disenderi oleh Nabi Muhammad sampai di detik ini juga. Pohon tersebut lebih kita kenal dengan sebutan nama pohon sahabi. Pohon sahabi itu berusia mungkin ratusan ribuan tahun. Kalau kita ketahui pohon terkadang itu usianya cuman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, setelahnya bakal mati. Itu pun apabila pohon tersebut harus ditanam di sekeliling daripada pohon yang memiliki pohon, bukan di tengah-tengah pohon yang tidak memiliki pohon. Pohon sahabi itu tumbuh di tengah daripada padang pasir. Hanya ada satu pohon yang berada di padang pasir tersebut, yaitu pohon sahabi. Selainnya tidak ada pohon, melainkan selain daripada pohon sahabi, melainkan tanah. Bukan hanya tanah, pasir. Ya. Kan kalau kita di dalam ilmu biologi
yang namanya tumbuhan itu bakal bisa tumbuh dengan adanya tanah, bukan dengan adanya pasir. Ini pohon tumbuh disebabkan pernah disenderi oleh Nabi Muhammad, tubuhnya menyentuh tubuhnya Nabi Muhammad, dahannya pernah dinaungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah panjangkan usia daripada pohon sahabi tersebut sampai di detik ini juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad. Itu pohon sahabi. Lantas bagaimana dengan keadaan kita kalau kita berkaitan dengan Nabi Muhammad, bersambung dengan Nabi Muhammad? Kita tidak putus tali antara diri kita dengan Nabi Muhammad, maka kebahagiaan tersebut akan Allah berikan kepada kita dunia maupun akhirat. Amin Allahumma. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun mereka yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan tersebut bisa kita hubungkan antara diri kita dengan Nabi Muhammad dengan adanya ikatan menghidupkan kesunahan Nabi Muhammad. Siapa mereka yang memperbanyak menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad, maka merekalah yang akan dekat kepada Nabi Muhammad. Siapapun mereka yang memperbanyak daripada amaliyah sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diri mereka akan dekat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain kecuali kita menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Dan tidak ada jalan lain untuk diri kita mendapat keridhaan daripada Allah, untuk mengharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalaupun yang terdapat di dalam Maulid Sittud Durar kisah ataupun cerita, ataupun yang kita dapat di dalam Al-Quran kisah ataupun cerita, tujuan daripada kisah ataupun cerita tersebut untuk menetapkan, untuk menancapkan di dalam hati sanubarihkia, untuk menguatkan daripada hati daripada sanubarih kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu alaihi min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Tidaklah aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad agar meneguhkan daripada hatimu, untuk meneguhkan, memperkuat daripada hati Nabi Muhammad. Lebih-lebih untuk kita yang sebagai umat Nabi Muhammad, cara untuk meneguhkan daripada hati kita dengan memperbanyak, memperluas daripada kisah aulia min auliaillah, para nabi-nabi Allah, mereka yang memiliki kedekatan kepada Allah. Sebagaimana aulia min auliaillah, mereka seperti yang digambarkan di dalam riwayat Sayyidina Al-Imam Malik ibn Anas, pengarang kitab daripada Muwatta, kitab Muwatta yang dihatamkan, yang dihafalkan oleh Al-Imam Syafi'i tatkala Al-Imam Syafi'i berusia 10 tahun. Ya, kitab Muwatta itu terbuat sebelum adanya kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Sebelum adanya kitab tersebut, kitab Muwatta terlebih dahulu muncul. Itu Al-Imam Syafi'i, beliau menghafalkan dan memahami daripada isi kitab tersebut tatkala di usia 10 tahun. Kita 10 tahun apa yang kita buat? Orang kita 10 tahun aja masih main kelereng. Kita usia 7 tahun aja masih main game.
Imam Syafi'i di usia 7 tahun, di usia 10 tahun itu bisa menghatamkan dan memahamkan dirinya daripada kitab Muwatta. Dan di usia umur 7 tahun, di usia 7 tahun itu Imam Syafi'i telah menghafalkan dan menghatamkan daripada Al-Quran. Itu usia 7 tahun. Kita usia 7 tahun apa yang kita buat? Kita usia sampai 30 tahun, 40 tahun, 25 tahun. Selama usia tersebut terkadang kita masih ada yang belum bisa menghatamkan daripada Al-Quran. Berapa banyak di antara kita yang belum menghafal, jangankan menghafalkan, menghatamkan saja belum. Nah, ini keadaan kita. Namun kita disandingkan dengan keadaan aulia min auliaillah, rasa jauh. Maka kita menceritakan daripada aulia min auliaillah, kita berharap Allah turunkan daripada rahmat kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kita mengisahkan aulia min auliaillah, kita berharap mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita. Itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Tujuan kita menceritakan mereka untuk mengharapkan keberkahan dan rahmat daripada mereka, walaupun kita susah untuk mengikutinya. Ada kegampangan orang kita menghafal satu ayat saja itu susah. Menghafal satu lembar itu susah. Terkadang kalimat susah tersebut terkeluar daripada hati kita disebabkan hawa nafsu kita. Namun sudah dijalani, hafalan yang paling mudah untuk dihafalkan yaitu hafalan Al-Quran. Ya. Hafalan yang paling mudah dihafalkan untuk mereka hafalkan yaitu menghafalkan daripada Al-Quran. Berapa banyak daripada ashab kita, teman-teman kita, tatkala mereka menghatamkan, menghafalkan daripada Al-Quran, hafalan yang paling mudah mereka hafalkan yaitu hafalan Al-Quran, bukan hafalan selain daripada Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa menghatam, tidak bisa menghafalkan daripada Al-Quran, kita berharap ya, paling tidak kita bisa menghatamkan daripada Al-Quran, paling kada setahun sekali. Itu yang kita harapkan daripada intisari daripada duduknya kita di pembacaan maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuannya hanya itu, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kita hanya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kada dengan cara yang seperti ini, lantas dengan cara yang seperti apa? Kalanya bukan jangan cara kita duduk, walaupun duduknya kita mulai bersilah berubah menjadi di tahiyat akhir. Dari tahiyat akhir duduk lagi berubah ke bersilah. Dari bersilah asa kesemutan lagi berubah lagi ke duduk di tahiyat akhir. Hendak berselujur rasa kada nyaman. Walaupun duduknya kita kesemutan, mudah-mudahan berkat daripada kesemutan tersebut Allah ridho kepada kita. Kita berharap duduknya kita walaupun kesemutan, asal jangan encok aja duduknya kita. Kita berharap mudah-mudahan memperkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Itu Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Setelahnya membenci, memusuhi, menghardik, memfitnah, menyumpahi Nabi Muhammad dan macam-macamnya.
Akan tetapi hanya sekali Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala meninggal dunia, ini dijelaskan di dalam kitab Bukhari Muslim. Tatkala meninggal dunia Abu Lahab, apa yang Abu Lahab dapatkan? Tatkala meninggal dunia, salah satu kerabat daripada Abu Lahab mimpi Abu Lahab. Mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Maka ditanya oleh saudaranya, "Wahai saudaraku, aku melihatmu dengan seluruh siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Apakah seluruhnya siksa yang engkau dapatkan di dalamnya?" Maka apa yang dijawab oleh Abu Lahab? "Ketahuilah wahai keluargaku, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa yang begitu pedih kepadaku disebabkan aku tidak beriman kepada Muhammad. Akan tetapi Allah berikan satu kenikmatan kepadaku. Setiap hari Senin Allah keluarkan air susu di antara kedua jari jemariku, antara jari telunjuk dan jari jempol. Di tengah-tengahnya keluar daripada air susu. Air susu tersebut yang bisa aku rasakan di setiap hari Senin. Selainnya kesiksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ditanyakan lagi oleh seorang keluarga tersebut, "Wahai Abu Lahab, disebutkan apa engkau diberikan oleh Allah untuk bisa menikmati air susu?" Maka apa yang dijawab oleh Abu Lahab? "Wahai keluargaku, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku untuk dikeluarkan air susu daripada antara kedua jemariku disebabkan kegembiraanku tatkala Nabi Muhammad lahir di dalamnya." Nabi Muhammad lahir, aku bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sampai aku memperdekakan daripada seorang budak yang bernama Thuwaibah. Lahir Nabi Muhammad, aku merdekakan daripada budak Thuwaibah disebabkan luapan kegembiraanku atas kelahiran Nabi Muhammad. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku, dan setiap daripada hari Senin Allah berikan keringanan kepadaku, keluar air susu daripada jemari-jemariku, kedua di antara kedua jemari. Ini Abu Lahab. Lain halnya dengan keadaan kita. Kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita beriman dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Dan setiap kelahiran Nabi Muhammad, jangankan kelahiran daripada Nabi Muhammad, terkadang kita hadir di dalam perayaan rutinan, majelis taklim, inilah yang menandakan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa kada mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita. Rasa kada mungkin. Kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memasukkan diri kita masuk di dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Itu yang kita harapkan daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada kisah Abu Lahab yang merelakan daripada seorang budaknya, padahal Abu Lahab memiliki ratusan budak. Itu Abu Lahab memiliki ratusan budak, ribuan pasukan, hanya satu yang dimerdekakan daripada Abu Lahab, dan satu tersebut membuat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Sayyidina Anas, Sayyidina Malik ibn Anas, pengarang kitab daripada Muwatta, diriwayatkan memiliki kecintaan yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, sampai di dalam riwayat beliau tatkala berada di kota Madinah tidak pernah memakai daripada sendal. Bukan hanya di kota Madinah, di kota Mekah pun beliau tidak pernah memakai daripada sandal. Kenapa? Karena menghormati
tanah ataupun jejak bekas daripada kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengotori daripada bekas langkah demi langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam riwayat, mohon maaf, itu Al-Imam Malik kalau mau membuang hajat besar ataupun kecil harus keluar daripada kota Madinah atau harus keluar daripada kota Mekah. Kenapa? Karena mengharamkan dirinya untuk mengotori daripada kota Mekah ataupun Madinah. Itu Al-Imam Malik Ibn Anas. Tidak sampai situ saja, salah satu daripada sahabat Sayyidina Malik Ibn Anas tatkala datang ke rumahnya membawa satu hadiah, membawakan satu hadiah, yaitu satu hadiah kuda yang berwarna putih yang akan diberikan kepada Sayyidina Malik Ibn Anas. Diberikan hadiah tersebut kepada Sayyidina Malik Ibn Anas, diterima oleh Imam Malik. Begitu diterima oleh Imam Malik, kuda tersebut diikat. Setelah diikat sepanjang hari, minggu, tahunan, kuda tersebut tidak pernah ditunggang oleh Sayyidina Malik Ibn Anas. Hanya diikat, diberi makan, ikat, diberi makan, diikat, diberi makan, sudah. Ditunggangi tidak. Kenapa? Karena tidak mau duduk lebih tinggi daripada duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab daripada yang dimiliki oleh aulia min auliaillah. Adab akhlak yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki derajat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita rasa tidak mungkin. Ya, kita berharap paling tidak kita tidak bisa meniru daripada cara mereka. Kita berharap walaupun sedikit bisa menyerupai daripada mereka, daripada pakaian yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, gamis jubah yang kita pakai. Inilah yang akan membawakan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Rabiul Awal akan meninggalkan kita semua. Sejauh mana diri kita untuk menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad? Sejauh mana diri kita mengenal daripada kesunahan Nabi Muhammad? Sejauh mana kedekatan kita dengan Nabi Muhammad? Sungguh merugi bagi siapapun mereka yang belum mengenal daripada kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Itu diriwayatkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang wirid ataupun rotib Al-Haddad. Diriwayatkan beliau seumur hidupnya seluruh kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad dikerjakan oleh beliau. Akan tetapi satu kesunahan Nabi Muhammad yang belum dilakukan oleh beliau sampai di akhir daripada hayatnya, yaitu memanjangkan daripada rambutnya. Dan diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki rambut terkadang di bawah daripada telinga. Model panjang rambutnya Nabi Muhammad terkadang sampai telinga, di bawah telinga. Terkadang rambut Nabi Muhammad sampai di bawah leher. Dan terkadang rambut Nabi Muhammad panjangnya itu sampai pundak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memanjangkan daripada rambutnya tatkala beliau akan meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia dengan rambut yang panjang. Namun kita habisian rambut panjang, terkadang rambutnya itu kada terawat, mana bau lagi. Ini rambut panjangnya kita. Ada yang rambutnya kada dikeramasi sampai 1 minggu, ada yang kada dikeramasi sampai 2 minggu, 1 bulan, kada pernah dimandiakan.
Itu ditakunakan oleh orang. Kenapa? Karena dikira masih mengumpati kesunahan Nabi Muhammad. Sunnah dari mana? Nabi Muhammad itu bersih orangnya. Malahan sampai di dalam riwayat beliau tidak pernah melepaskan dirinya tatkala beliau keluar daripada rumahnya untuk membawa kaca dan sisir. Tahu sisir ya? Untuk rambut tuh. Surui. Itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau keluar daripada rumahnya akan pergi di suatu tempat, beliau tidak pernah lewatkan untuk membawa suroi dengan kaca, cermin. Itu tidak pernah dilewatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul innallaha jamil yuhibbul jamal, dikatakan sesungguhnya Allah itu maha bagus dan Allah paling cinta kepada seorang yang bagus. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah paling cinta kepada orang yang indah, yang mulia, yang wangi. Itu Nabi Muhammad, wanginya Nabi Muhammad. Apabila duduk di suatu tempat ataupun melewati di suatu tempat, maka bekas yang dilewati oleh Nabi Muhammad atau diduduki oleh Nabi Muhammad, bekasnya sampai 3 hari. Itu Nabi Muhammad. Namun bekasnya kita bau asam. Ini keadaan kita. Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, salah satu sahabatnya paling gemar memiliki satu botol. Botol tersebut diisi dengan keringatnya Nabi Muhammad. Sampai sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mencium daripada wewangian seperti wewangian yang aku ambil daripada keringatmu. Namun keringatnya kita yang diambil, bau apa kira-kira? Kita aja yang mencium, mohon maaf, kita aja yang mencium terkadang kurang enak, apalagi orang lain. Itu keringatnya Nabi Muhammad. Sampai di dalam riwayat salah satu sahabatnya mengambil bekas keringatnya Nabi Muhammad dan dibuat parfum. Salawatullah wassalamu alaihi. Itu keindahan Nabi Muhammad. Terus jenggotnya Nabi Muhammad, jambannya Nabi Muhammad indah. Bukan kita memiliki jenggot kada dirawat, rawat, tunjukkan keindahan daripada Islam. Ini tanggung jawab kita. Kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad, maka lakukanlah keindahan tersebut dengan keindahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terkadang kita menghidupkan kesunahan Nabi Muhammad, akan tetapi kita tidak bisa mengaplikasikan daripada keindahan tersebut. Pakai baju takwa, tapi bajunya bolong-bolong. Giliran nukar rokok sehari bisa 2 pak. Giliran nukar baju kokoh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ini keadaan kita. Hidupkan kesunahan tersebut, hiasilah diri kita, syiar daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Palingan harga baju koko itu berapa? 80.000, 70.000, 120, paling banter 150. Hidupkan kesunahan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita memiliki baju itu sudah kusam, lecek, menguning sudah bajunya. Itu baju puluhan tahun mungkin sudah. Giliran baju yang lainnya setiap tahun bisa nukar sampai 5 kali.
Giliran baju gamis, giliran baju koko, giliran sarung, nukarnya 5 tahun sekali. Ini zayyinu, perbaguslah diri kita, ya, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang indah. Nabi Muhammad pun mencintai orang-orang yang indah. Dan tatkala kita menggunakan pakaian yang indah, itu akan memotivasi diri kita untuk selalu berbuat yang indah, untuk selalu berbuat yang bagus, untuk selalu berbuat yang baik, ya, karena dorongan daripada suatu hal yang indah. Maka salah satu khasiat daripada parfum ataupun bukhur itu memperkuat daripada hafalan kita, ya. Orang kalau suka memakai daripada parfum ataupun bukhur yang mereka bakar, itu akan memperkuat daripada hafalannya, ya. Seorang tersebut akan tumbuh dengan kecerdasannya. Itu salah satu khasiat ataupun hikmah adanya bukhur ataupun minyak wangi, ya. Minyak wangi itu sunnah daripada Nabi Muhammad. Maka hidupkanlah kesunahan tersebut. Yang terakhir daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di dalam riwayat, bagi siapapun mereka yang menghidupkan kesunahan Nabi Muhammad, maka mereka telah cinta kepada Nabi Muhammad. Namun sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka tempat seseorang tersebut berada di dalam surganya Allah dengan Nabi Muhammad. Maka kunci kecintaan kita apabila kita menghidupkan kesunahan Nabi Muhammad. Hidupkan kesunahan Nabi Muhammad, maka kelak kita akan masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala izinkan, ringankan diri kita untuk menghidupkan kesunahan demi kesunahan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah ringankan diri kita untuk memperbanyak daripada amaliyah-amaliyah sunnah, terlebih daripada amaliyah-amaliyah yang wajib. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup daripada dosa-dosa kita, Allah ganti dengan pahala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat-hajat kita, hajat daripada sahibul bait, hajat daripada guru kita, Guru Muhammad Rudi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia daripada guru kita dengan keadaan fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pulang kita ke rumah kita, melainkan seluruh daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pulang kita ke rumah kita, melainkan apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sahibul bait, apapun yang dikeluarkan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh sahibul bait dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halanil ahsanil hal, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardaha man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, barakatan fil umur, asihatan fil jasad, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, afan dal hisab, wa amana minal 'adzab, wa nasiban minal jannah. Arzuqna an-nadhara
إلى وجهك الكريم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kami ucapkan kepada yang mulia Habib. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diselamatkan fid dunya wal akhirah. Kita berkumpul dengan beliau, dengan datu beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.